Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya, Tasya Dila Panjaitan, Horas. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Superlab CCNA. Superlab CCNA ini merupakan lanjutan dari materi CCNA Part 1 dan Part 2 yang sebelumnya sudah kita pelajari. Oleh karena itu, sebelum mengikuti Superlab ini, saya sarankan teman-teman untuk menonton terlebih dahulu video CCNA Part 1 dan Part 2, karena pada video kali ini, kita tidak akan membahas kembali dasar-dasar konfigurasi seperti VLAN, trunking, spanning tree, mode enable, dan konfigurasi dasar lainnya. Pada Superlab ini, kita akan mempelajari sebuah topologi besar yang sering digunakan di dunia industri. Konfigurasinya dilakukan secara bertahap, sehingga pemahaman mengenai dasar-dasar CCNA sangat diperlukan. Sebelum memulai konfigurasi, kita harus menginstal Cisco Packet Tracer terlebih dahulu, karena aplikasi inilah yang digunakan selama praktikum. Teman-teman silahkan buka browsernya. Teman-teman ketikkan Cisco Packet Tracer dan nanti muncul yang Cisco Learning Network. Itu diklik saja, lalu teman-teman klik di yang HTTP ini ya. Teman-teman klik, nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Setelah itu teman-teman login menggunakan akun Cisco Network Academy yang teman-teman miliki ya. Setelah teman-teman berhasil login, nanti teman-teman bisa klik yang Start Learning. Setelah itu teman-teman tunggu dulu kita scroll dan cari yang Getting Start with Cisco Packet Tracer. Dan teman-teman masuk ke modul 1, pilih yang install Cisco Packet Tracer. Setelah itu pilih sistem operasi yang digunakan, misalnya Windows atau macOS. Lalu lakukan proses download. Jika proses download telah selesai, lakukan instalasi Cisco Packet Tracer dengan mengikuti petunjuk yang tersedia sampai proses instalasi berhasil. Setelah Cisco Packet Tracer terinstall, kita akan membuka modul Superlab yang telah disediakan. Pada folder Superlab terdapat beberapa file, yaitu pendahuluan, Superlab 1, Superlab 2, 3, 4, dan 5. Pada video kita kali ini akan memulai dari modul pendahuluan terlebih dahulu. File tersebut dapat dibuka dengan cara diklik 2 kali sehingga akan langsung terbuka pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Di dalam modul pendahuluan terdapat beberapa materi yang akan dipelajari, yaitu pengenalan Superlab CCNA dan konfigurasi dasar jaringan. Pada sisi kiri terdapat PT Activity yang berfungsi sebagai panduan konfigurasi. Semua langkah yang akan kita lakukan harus mengikuti instruksi yang terdapat pada PT Activity tersebut. Ketika konfigurasi dilakukan dengan benar, nilai completion yang akan bertambah hingga mencapai 100 ya teman-teman. Selain itu terdapat tombol check result yang digunakan untuk memeriksa hasil konfigurasi yang telah dilakukan. Jika konfigurasi belum selesai, maka akan muncul pesan the activity incomplete, please try again. Sebaliknya, apabila seluruh konfigurasi telah benar, maka muncul pesan congratulations dan skor akan menjadi 5 dari 5. Pada bagian assessment item, terdapat daftar tugas yang harus diselesaikan. Saat awal praktikum masih terdapat tanda silang karena DNS client dan DNS server belum terkonfigurasi. Selanjutnya, kita akan mulai melakukan konfigurasi pertama. Kita klik dock saja di sini biar di pinggir. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pertama. Yang pertama kita buka router dan masuk ke mode CLI ya teman-teman.
kita di sini enable config. Kemudian kita akan mengkonfigurasi interface yang mengarah ke DNS server. Masuk di sini, masuk ke interface-nya, berarti 0 giga 0/0, interface giga 0/0. Berikan alamat IP at 200.5.5.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Alamat ini digunakan sebagai gateway untuk jaringan DNS servernya. Setelah selesai, teman-teman bisa keluar dan lanjut konfigurasi interface giga 0/1 yang mengarah ke DNS client, yaitu IP-nya 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Alamat ini akan menjadi gateway untuk jaringan klien. Kemudian aktifkan interface menggunakan perintah no shutdown. Yang tadi belum di no shutdown ya teman-teman. Oke, sudah kita aktifkan semua. Setelah kedua interface aktif, konfigurasi pada router telah selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS kliennya. Buka kita ke desktop. Setelah itu pilih IP configuration, masukkan alamat IP 192.168.1.2. Untuk gateway-nya menggunakan 192.168.1.1 dan DNS servernya menggunakan 200.5.5.5.2. Setelah DNS client selesai dikonfigurasi, kita lanjut ke DNS servernya. Kita buka DNS server, kemudian ke desktop, lalu IP configuration. Masukkan alamat IP-nya itu 200.205.5.2. Untuk gateway-nya 205.5.1. Untuk DNS servernya juga diisi dengan 200.5.5.2. Selanjutnya, teman-teman buka menu service lalu pilih DNS. Oke, selanjutnya teman-teman pergi ke DNS server, lalu pilih menu service, lalu pilih DNS. Pastikan status DNS berada di on. Tambahkan DNS tipenya tipe record. Dan untuk name-nya itu samakan dengan ini, www.sekolah.id. www.sekolah.id. Untuk address-nya itu menggunakan IP server ya teman-teman, 552. Kemudian klik add. Nah, dengan langkah tersebut kita telah berhasil membuat DNS record untuk domain www.sekolah.id. Setelah seluruh konfigurasi selesai, perhatikan bagian completion. Jika seluruh konfigurasi telah benar, maka nilainya akan menjadi 100%. Kita coba cek result.
Nah, lihat di sini sudah ada tulisan congratulations on completing this activity. Selanjutnya buka assessment item dan pastikan seluruh item telah berubah menjadi tanda centang. Skor juga berubah menjadi 5/5. Langkah terakhir adalah melakukan pengujian koneksi. Teman-teman buka DNS client, kemudian masuk ke command prompt. Kita ping www.sekolah.id. Nah, jika konfigurasinya berhasil, maka akan muncul reply from dengan nilai TTL seperti ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa DNS berhasil menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP dan kedua perangkat sudah dapat berkomunikasi dengan baik. Baik teman-teman, sampai sini pembahasan mengenai pendahuluan Superlab CCNA. Oke teman-teman, semoga video kali ini dapat membantu teman-teman dalam memahami dasar konfigurasi yang akan digunakan pada Superlab berikutnya. Apabila teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.